Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa mis sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu ala hadiyahu lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta umur. Marilah kita berdoa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teruslah berdoa untuk mendoakan pandemi virus corona ini segera berakhir. Salawat serta salam kita junjung tinggi kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Semoga kita semua diberikan keimanan yang kuat serta kita diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 materi agama dan etika dengan topik agama dan ruang lingkupnya. Sebagaimana ini merupakan tugas mingguan dari dosen pengampu, dan mudah-mudahan presentasi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai presentasi atau pembahasan mengenai tema yaitu agama dan ruang lingkupnya. Pertama, pengertian agama dari segi bahasa atau etimologi. Bahwa agama itu terdiri dari dua kata yaitu a dan gama, yang dapat diartikan berarti tidak kacau. Kalau secara lebih lengkapnya, pengertian agama itu adalah jalan yang harus diikuti, jalan yang mempunyai tujuannya mulia dan suci untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agama itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Agama itu adalah sesuatu yang kekal sifatnya dan tidak membuat sesuatu yang tidak kacau. Dan agama itu adalah cara-cara berjalan atau cara-cara sampai kepada keridhaan Tuhan. Kalau kita sebagai umat muslim, agama yang kita peluk adalah agama Islam. Tujuan dari agama itu adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah definisi agama menurut beberapa ilmuwan. Pertama ada menurut Dr. Andes Hasbullah Bakri. Menurut Dr. Andes Hasbullah Bakri, definisi agama adalah agama itu mengandung 4 unsur, yaitu pertama, agama merupakan jalan hidup atau way of life. Berarti agama itu mempunyai tujuan. Yang kedua, agama mengajarkan kepercayaan atau keimanan adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu,
Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya, Tuhan yang menciptakan kita. Seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu satu. Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak diperanakan. Allah itu Maha Esa. Untuk selanjutnya, poin ketiga dari unsur agama menurut Dr. Andes Hasbullah Bakri, yaitu agama mempunyai kitab suci. Ya, kalau kita sebagai umat muslim, kitab suci kita adalah Al-Quranul Hakim. Dan unsur terakhir menurut Dr. Andes Hasbullah Bakri, agama dipimpin oleh seorang nabi. Ya, kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menebarkan kebaikan kepada kita semua umat muslim, agar kita tetap di jalan yang benar dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, definisi agama menurut As-Sarus Sani. Definisi agama adalah suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal tentunya untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri agar mencapai kebaikan. Kebaikannya ada di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Ya, seperti doa kita yang pastinya udah kita lakukan tiap harinya di serangkaian sholat, bahwa kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah dari api neraka. Itu merupakan doa yang secara ruang lingkupnya itu sangat luas, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila kata din dirangkai dengan al-Islam, maka artinya sangat berbeda dari arti dasarnya. Jadi din dan al-Islam, dinul Islam, agama Islam. Sebab din akan mencakup segala aspek kehidupan manusia dengan Tuhan, sesamanya dan makhluk lain. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Aspeknya tidak transenden atau vertikal saja. Agama memiliki istilah religion dalam bahasa Inggris, religi dalam bahasa Belanda, dan religere dari bahasa Latin. Artinya mengumpulkan, membaca cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Dan cara-cara mengabdi kepada Tuhan ini sudah terkumpul dalam kitab Al-Quran. Dan agama ini bersifat mengikat manusia, karena dalam agama terdapat ikatan antara manusia dengan Tuhan. Ya, kalau kita berbaik dengan Allah, berbaik dengan sesama, dan berbaik dengan lainnya, itulah tujuan dari adanya agama. Karena agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dan manusia itu sangat membutuhkan agama. Kemudian setelah agama, kita berhubungan dengan moral, bahwa moral itu adalah mustika hidup yang membedakan manusia dan hewan.
Manusia tanpa moral pada hakikatnya adalah binatang. Kenapa manusia diberikan moral? Karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna, yang diberikan akal pikiran, dan manusia itu sangat sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya semua manusia ini beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kehendaknya kita diberikan kesempurnaan untuk terus beribadah, terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia yang membinatangkan ini sangatlah berbahaya. Artinya bila manusia tidak mempunyai moral, itu sangatlah berbahaya, karena akan lebih jahat atau lebih buas dari binatang buas itu sendiri. Dan kaitannya tanpa moral dalam kehidupan ini, kehidupan akan sangat kacau balau. Tidak saja kehidupan perseorangan, tetapi juga kehidupan masyarakat dan negara dan di dunia juga akan kacau balau tanpa adanya moral. Soalnya moral itu berkaitan dengan baik dan buruk, bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram, yang akan kita hadapi di dunia ini. Dikatakan menurut Dr. Alexis Carrel, seorang sarjana Amerika yang menerima penghargaan Nobel tahun 1948, menurut dia kemajuan ilmu dan teknologi akan mendorong manusia kepada kebiadaban. Maka moral sangat diperlukan dalam hal ini. Moral adalah nomor satu dalam kehidupan ini. Manusia tanpa moral tidak akan hidup dengan baik. Dan manusia itu harus mempunyai moral agar manusia itu menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam, manusia yang berakhlak, manusia yang sesuai dengan agama, manusia yang baik, dan manusia yang beretika. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain untuk membawa misi moral. Jadi dalam sejarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai rasulnya, sebagai utusannya adalah untuk akhlak, untuk memuliakan akhlak atau untuk menyempurnakan akhlak kita sebagai manusia dalam artian moral. Bahwa agama merupakan sumber dan dasar paling kuat bagi moral. Jadi antara agama dan moral itu harus saling sinkron. Dalam agama kita diajari moral supaya tujuan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berhasil menjadi makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam agama mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan akhirat. Itu kaitannya dengan rukun iman. Agama sesungguhnya adalah himpunan perintah dan larangan Tuhan. Berarti ketakwaan. Ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi dengan moral ini, dengan agama ini kita pelajari moral. Dari moral ini kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kita bisa membedakan kebaikan dan kejahatan. Dan kita harus selalu taat kepada Allah untuk menjalankan semua perintahnya dan
menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, manusia adalah makhluk berakal. Erat kaitannya dengan moral, bahwa moral itu adalah untuk manusia yang berakal. Jadi manusia berakal itu harus mempunyai moral. Manusia adalah makhluk berakal, kemudian dari akal lahirlah ilmu dan filsafat. Dengan ilmu dan filsafat ini makin besarlah keinginan manusia untuk mengetahui segala sesuatu dan makin besar kemampuannya untuk itu. Salah satu hal yang ingin diketahui oleh manusia ialah apa yang bernama kebenaran. Kemampuan ilmu dan filsafat hanyalah sampai kepada kebenaran relatif atau nisbi. Padahal kebenaran relatif atau nisbi bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi apa kebenaran yang sesungguhnya itu? Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang mutlak atau universal, kebenaran bersama, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh benar, absolut, dan berlaku untuk semua orang. Agama sangatlah penting dalam kehidupan karena kebenaran yang gagal dicari oleh manusia sejak dahulu kala dengan ilmu dan filsafatnya, ternyata apa yang dicarinya itu adalah terdapat dalam agama. Jadi kebenaran yang sesungguhnya itu adalah agama. Jadi manusia itu mencari agama. Manusia hanya mengandalkan akalnya untuk semua persoalan metafisika yang tidak dapat diketahui. Metafisika itu adalah soal-soal atau masalah-masalah yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata kita dan bersifat gaib, seperti Tuhan, surga, neraka, atau hal-hal yang lain di balik alam yang nyata ini. Jadi manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Selanjutnya, persoalan metafisika sudah masuk wilayah agama atau iman, dan hanya Allah saja yang mengetahuinya karena bersifat gaib, dan Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib ini dalam batas-batas yang dipandang perlu telah menerangkan perkara yang gaib tentu tersebut melalui wahyu atau agamanya. Seperti Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan di dunia ini, untuk menebar kebaikan di dunia ini. Dan inilah ada hal yang menakjubkan dari orang beriman, seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa pentingnya agama dalam kehidupan tadi sebagai pondasi kita dalam kehidupan, yaitu adalah agama. Agama memberikan bimbingan rohani kepada manusia baik di kala suka maupun duka, sehingga manusia tidak akan kehilangan pegangan dalam situasi yang bagaimanapun. Karena manusia yang beragama adalah manusia yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hal yang menimpanya, baik di kala suka atau duka, tentu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus bersabar dan terus mengimbangi kehidupan di dunia dan di akhirat ini. Agama wahyu disebut juga agama samawi dan agama langit. Agama praktis, revealed religion, agama budaya disebut juga agama arti, agama bumi, agama filsafat, agama rayu, natural religion, non-revealed religion. Jadi agama itu dibagi menjadi dua. Pertama ada agama wahyu dan kedua ada agama budaya. Jadi
Agama wahyu itu agama samawi, agama langit, agama profetis, agama revealed. Sedangkan agama budaya disebut agama ardi, agama bumi, agama filsafat, agama ra'yu, natural religion, non-revealed religion. Berikut ciri-ciri dari agama wahyu. Berasal dari wahyu Allah, bukan ciptaan manusia atau siapapun selain Allah. Kedua, ajaran ketuhanannya monoteisme, tauhid mutlak. Tauhid, keimanan kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah satu. Agama wahyu disampaikan oleh manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasulnya. Jadi Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad untuk menebar kebaikan, untuk menyampaikan wahyunya tersebut kepada umatnya. Agama wahyu mempunyai kitab suci yang otentik asli, bersih dari campur tangan manusia. Jadi kitab suci Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada campur tangan dari manusia. Ajarannya bersifat tetap, tidak berubah-ubah, walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan pengikut-pengikutnya. Dan ini merupakan ciri agama budaya. Agama budaya mempunyai ciri-ciri antara lain hasil pikiran atau perasaan manusia. Jadi berasal dari manusia atau kepercayaan atau mistis ya, dari manusia itu sendiri. Agama budaya, ajaran ketuhanannya paling tinggi monoteisme, nisbi, bahkan kadang-kadang dinamisme, animisme atau polytheisme. Agama budaya tidak disampaikan oleh nabi atau rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama ini adalah berasal dari pikiran manusia. Jadi yang menyampaikannya juga hanya manusia ke manusia, dari nenek moyang turun ke selanjutnya, ke generasi selanjutnya. Dan selanjutnya, ciri-ciri agama budaya umumnya tidak mempunyai kitab suci. Kalaupun ada, sudah mengalami perubahan. Ya, ini kan campur tangan dari tangan manusia, agama yang diciptakan oleh manusia. Dan ajarannya berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran pengikut-pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dijauhkan dengan hal seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan presentasinya bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi semuanya. Dan terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.